Selamat malam Indonesia, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik malam ini. Dalam sepekan pemirsa, kita mendengar ada nama yang ditangkap di dalam hotel. Tentu saja kedatangannya ke hotel bukan biasa karena ada embel-embel dengan nilai uang yang fantastik. Itulah sebabnya kenapa kemudian polisi menggelandang orang yang berada dalam hotel tersebut ke kantor polisi. Dan malam ini saya tidak sendirian, seperti biasa. Saya ditemani oleh Ce Popong. Selamat malam, Ce. Selamat malam. Ce sudah mendengar itu ada yang ditangkap? Sudah tuh pasti udah dengar. Sekarang lagi musim nama disingkat-singkat. Ce Popong mau namanya disingkat CP? Nggak mau? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut nanti disebut DP-nya apa? Oh, DP-nya berapa gitu ya? Ah. CP DP-nya berapa? Udah nenek-nenek siapa yang mau juga. Baik, Ce Popong, malam ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai dibicarakan pada pekan ini. Tentang prostitusi yang tidak pernah mati. Sebelum kita mulai, saya akan persilakan kepada Ce Popong untuk membuka acara kita dan membacakan tata tertib. Silakan, Ce. Baik, dengan ucapan selamat malam, saya buka sidang istimewa pada malam hari ini. Sampurasun. Hatur nuhun, terima kasih. Setiap sidang pasti ada tata tertib supaya sidangnya berjalan dengan baik. Tata tertibnya adalah pertama, semua orang yang ada di ruangan ini bisa menyampaikan pendapat sebebas-bebasnya. Tapi dengan catatan ya tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kalaupun toh mau memotong pembicaraan orang lain, tentu harus interupsi dulu dan seizin pimpinan. Nah, seperti itulah. Yang lain-lain silahkan asal sopan. Oke, ya. Sebelum kita mendengarkan atau melihat tayangan, kita akan perkenalkan para tamu kita malam ini. Saya lihat di meja sebelah kiri ada Mariana Amiruddin dari Komnas Perempuan, ada Fahira Idris dari Dewan Perwakilan Daerah Jakarta, kemudian ada Reza Indragiri Amril, seorang psikolog forensik, lalu ada AR atau RA? AR, Brigjen Agus Rianto. Dan di sebelahnya, bukan Ibu Agus tentu saja, ada artis yang terkenal, Paivi. Selamat malam. Dan tentu saja malam ini ada tamu yang sangat istimewa, yang sedang dibicarakan pada sepekan ini. Kita sambut kedatangan AA. Ini dia AA, yang datang ternyata Arswendo Atmo Wiloto. Selamat malam, AA. Selamat malam Indonesia. Kalau yang ini 80 juta ada yang mau? Ini dijual murah aja nggak ada yang mau. 8 juta ada yang mau? 8 ribu? Saya hitung sampai 5, 4, 3, 2, 1 nggak ada yang mau? Dapat bonus. Kalau Dapat bonus. Dapat bonus. Saya langsung ke Mas Arswendo. Ya. Anda kaget ada artis yang dibayar mahal atau ada prostitusi di Indonesia? Enggak, saya kagetnya kok saya baru tahu gitu aja kan. Kan coba tahunya dari kemarin-kemarin kan saya bisa nabung dulu. Iya, Bu Pimpinan syukur kalau untuk yang tua itu dapat diskon. Ya kan ada kemurahan-kemurahan gitu kan lumayan lah saya nyat ini. Kalau nabung sampai lama terus hanya digunakan beberapa jam begitu nggak rugi? Ya kalau sama-sama mau ya nggak rugi lah. Cuman ya hidupnya pas-pasan gini ya. Naik angkot aja harus milih yang mana jalan yang paling singkat kan susah. Tapi cuman kalau boleh berpendapat, mestinya boleh ya. Boleh. Ini kan baru sumbernya satu narasumber aja. Berita nggak bisa dong. Hanya satu RA ngomongin 80 juta, ngomongin daftar enggak. Harus ada narasumber yang lain. Ini aja dulu sebagai dasar untuk supaya kita
rada was-was. Jangan-jangan saya memang mau untuk 80 juta itu. Jadi harus ada orang yang ditanya, benar nggak kamu 80 juta gitu ya? Iya, jangan-jangan 80 plus. Oke. Oke, sebelum ke pembicara yang lain, coba, yang Pong. penting kan AA-nya kan sama. Iya, iya. Nah, itu kan yang penting. Langsung kita cari-cari fotonya AA yang keluar ini. Aduh, nyesal saya Cek, nyarinya Cek. Oke, sebelum ke pembicara yang lain, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Jumat malam, polisi menangkap seorang mucikari prostitusi online. Seorang artis sinetron yang juga model majalah pria dewasa ikut diamankan polisi. Lewat tangan mucikari berinisial RA, polisi melebarkan penyelidikan prostitusi online bertarif tinggi. Polisi mengendus banyak artis terlibat jaringan RA. Dugaan berawal dari pengakuan RA yang memiliki 200 perempuan dan banyak diantaranya berasal dari kalangan artis ibu kota. Untuk pembuktian, polisi akan membongkarnya dari sebuah telepon genggam RA yang diamankan. Fenomena mucikari RA dan artisnya memetakan asumsi pelacur adalah korban perdagangan manusia yang penuh eksploitasi. Praktek prostitusi sudah layaknya bisnis wira swasta yang berjalan tanpa pemaksaan dan tekanan. Tak ada yang menjadi korban dari prostitusi kategori ini. Pelakunya sadar dan sangat menikmati hasil jerih payahnya. Pelaku prostitusi akan terus tersenyum sambil menikmati gaya hidup mewah yang selama ini mereka jalani. Menarik jika polisi tak hanya mencari siapa saja artis-artis yang bergerak di bawah komando mucikari RA. Bandrol tinggi 20 hingga 200 juta rupiah untuk satu kali kencan menggambarkan kategori pelanggannya. Bisa jadi dari pengakuan mucikari RA dan telepon genggam yang kini disita polisi terselip nama-nama yang akan membuat kita kaget karena berasal dari pengusaha terkenal atau pejabat publik negeri ini. Yang jelas, dari cerita RA dan artis AA, fenomena prostitusi di kalangan artis bukan isapan jempol belaka. Satu persatu akan terkuak sesuai perjalanan waktu. Menyambung Mas Wendo tadi, saya akan ke Pak Polisi sebagai satu-satunya sumber. Tapi sebelum ke Pak Agus, saya perkenalkan dulu tamu kita yang terakhir, Nikita Mirzani. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Agus silakan. Saya jadi bingung nih Pak Agus. Iya. Pak Agus, sebagai satu-satunya sumber bahwa ada 80 juta, kemudian ada list nama yang begitu banyak, bahkan ada komunikasi antara pengguna dan pelayannya. Apakah memang polisi sudah memiliki keyakinan bahwa RA itu adalah seorang pemain kelas atas? Iya, terima kasih Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Jadi sampai dengan saat ini proses masih sedang berlangsung, masih sedang kita laksanakan. Tentunya mekanisme-mekanisme yang kami lakukan tidak seharusnya saya kemukakan pada kesempatan ini Mas Latif. Jadi itu merupakan bagian dari proses penyidikan. Ataupun itu ada checklist, ada nama. Ya tentunya ini bagian daripada informasi, bagian dari petunjuk yang akan kita tindak lanjuti. Benar atau tidak, ya kita harus juga menghormati apa yang nanti akan disampaikan oleh yang bersangkutan dalam hal ini RA. Tapi bagaimanapun kami akan mencoba mengungkap peristiwa ini. Karena bagi kami prinsip itu yang tahu apa yang ada bagi diri kita semua adalah hanya yang bersangkutan dan Tuhannya. Jadi apapun yang disampaikan tentunya ini sebagai bagian dari proses ataupun mekanisme dan petunjuk yang harus kami dalami lebih lanjut. Tadi abang saya, Mas Aswendo katakan baru satu sumber. Ya tentunya satu sumber bukanlah sumber. Nah tentunya kita harus dalami lagi. Itu tentunya sudah menjadi bagian daripada rencana penyidik yang mudah-mudahan secepatnya bisa kita tuntaskan proses ini. Oke, ada beberapa nama yang kemudian beredar di media, singkatan-singkatan, kemudian dengan harga-harga. Itu dari kepolisian keluarnya? Memang ada dalam list handphonenya RA itu? Iya, kita tidak pernah mengeluarkan list itu Mas. Karena memang kita tidak tahu list itu dari mana. Ya, karena ya kita sedang menelusuri juga
Ya bagaimanapun peralatan kita ini kan gampang ini untuk dilakukan penyadapan ataupun dilakukan semacam di-hacker lah bagi orang-orang tertentu untuk bisa membuka punya orang. Tapi bagaimanapun kita juga tidak boleh percaya 100% karena informasi-informasi itu harus juga didalami. Kita juga berharap kepada saudara-saudara kami di seluruh Indonesia ini yang pinter ataupun yang ahli bermain teknologi, manfaatkanlah teknologi itu untuk kepentingan yang baik. Jangan sampai kepada hal-hal yang kurang baik karena tidak menutup kemungkinan akan merugikan orang lain. Nah, apabila berdampak merugikan orang lain tentunya kita harus sudah siap juga untuk menanggung akibatnya itu. Oke, dan untuk menguatkan bahwa RA adalah seorang mucikari, apakah akan ada pemeriksaan dalam list tersebut, baik itu pengguna maupun pemainnya? Tentunya itu bagian dari proses ya Mas, apalagi alat komunikasi yang dimiliki yang bersangkutan sudah kita lakukan penyitaan. Nanti akan kita dalami dari data-data yang ada di situ. Oke, saya ke Mas Reza dulu. Mas Reza, ketika kemudian polisi menangkap, artinya ada sesuatu yang terjadi kemudian dibawalah si AA itu dan kemudian RA. Hanya beberapa jam RA dilepas. Apakah ini suatu keanehan atau hal yang biasa? AA yang dilepas, sorry. Sebut saya konservatif atau sebut saya puritan, tapi saya orang yang termasuk bersuka cita bahwa teman-teman kepolisian bisa meringkus orang macam ini. Tapi baru lebih baik dimulai dengan sesuatu yang positif terlebih dahulu, begitu Jenderal Agus ya. Saya gembira bahwa ternyata teman-teman di kepolisian kita juga masih punya fokus untuk menertibkan kasus-kasus macam ini, untuk memastikan bahwa orang macam ini akan bisa berhadapan dengan proses hukum. Tapi tidak berselang jauh, tidak bisa saya pungkiri muncul kekecewaan. Karena ternyata orang-orang yang disebut sebagai pelacur online, saya tidak akan menggunakan kata-kata lunak di situ. Saya tidak akan menggunakan kata PSK, tapi saya juga sengaja menggunakan kata pelacur. Tapi yang saya sayangkan bahwa sang pelacur, yang orang yang disebut sebagai pelacur online dengan inisial AA itu, ternyata sampai hari ini ternyata konon tidak berada di balik jeruji, tapi berkeliaran di luar sana. Itu yang mengecewakan buat saya. Mari bandingkan cara kita merespon kasus ini dengan cara beberapa negara barat merespon kasus serupa. Ketika ada skandal seks yang terbongkar macam ini, yang konon melibatkan sekian banyak pejabat, perhatian publik di negara-negara barat terhadap kasus prostitusinya hanya 1-2 hari. Selebihnya mereka berfokus pada siapa gerangan pejabat-pejabat tinggi yang diduga sudah menggunakan pelacur online ini. Karena di balik kasus pelacur online ini berarti kita membayangkan ada kebejatan moral sedemikian parah yang sudah diperagakan, ditampilkan, ketidaksemenggahan perilaku yang sudah didemonstrasikan oleh pejabat-pejabat tinggi kita. Andaikan dugaan itu benar. Oke. Saya ke Mas Wendo sebentar. Yang sanggup bayar 80 itu pengusaha atau pejabat atau siapa? Siapa aja bisa bayar itu. Apa sih susahnya duit 80 juta kalau memang suka sama suka. Yang saya pertanyakan dari awal, seberapa sahihnya data ini? Itu aja dulu. Karena tidak mungkin, ini bayangan saya, bukan karena saya mantan mucikari atau apa. Ya kok tahu? Bukan, daftar itu kan si A 80 juta, si B 85, enggak ada. Ada satu daftar A sekian, ya B sekian. Tapi enggak rincian 85, 105, kayak orang beli cabai gitu, enggak ada. Cabai-cabian pun nggak begitu, kira-kira aja lah. Nah, yang saya betul, Bapak Jenderal, kita ini baru salah satu sumber. Kalau nanti sumber yang lainnya, mucikari yang lainnya, atau ada pengakuan itu, iya. Baru kita bisa bahwa kita senang dengan berita-berita begini, iyalah. Lebih baik kita ngomongin ini daripada melakukan. Karena nggak punya duit itu tadi. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, satu lagi sumber yang bisa mengkonfirmasi jumlah uangnya adalah si PSK-nya. Yang ternyata kemudian dilepas. Saya bertanya-tanya dalam hati, kemarin ada yang disita barang bukti, itu pulangnya berarti pakai apa? Iya, bawa cadangan. Bawa cadangan, oke. Mohon maaf ini ibu-ibu ini sih. Pimpinan tolong diperjelas itu barang bukti yang tadi pulangnya bawa apa, saya nggak ngerti. Pak Polisi, apa maksudnya barang bukti. Selain menangkap RA, kemudian ada barang bukti yang disita. Silakan dijelaskan ke Mas Wendo barang buktinya apa. Iya mungkin tidak usah saya usapkan di sini ya Mas Latif. Enggak Pak, karena saya itu nggak ngerti, saya nggak ngerti.
bukan bagian dari fokus bahasan Oke, kita. baik. Tapi saya nggak Karena ngerti yang nanti jangan dibawa. sampai saya dianggap juga ikut terlibat di dalam polemik ini. Gitu. Oke. Walaupun bahasan kita polemik gitu kan. Ya terima kasih ini saudara saya Mas Reza. Kalau yang sebelahnya kakak saya. Kalau Mas Reza ini masih seimbang lah kita. Dalam artian begini, memang yang kita sangkakan saat ini memang pasalnya 506 dan 296 itu seseorang ataupun pihak yang memperlancar, membantu proses terjadinya perbuatan yang tadi disampaikan oleh Mas Reza itu, ya apa itu namanya itu prostitusi lah gitu ya. Jadi pasalnya memang 296 dan 506 itu yang kita terapkan. Kenapa kok AA tidak? Nah ini bagian daripada proses penyidikan yang sedang dilakukan. Ya. Apakah nanti yang bersangkutan ada dikenakan undang-undang lain ataukah pasal lain? Ya kita fokus dulu kepada RA dulu. Ya mudah-mudahan nanti dari RA ini harapan kakak saya Mas Arswendo ini akan ada sumber informasi ya Mas ya. Nah, bukan sumber penghasilan lain gitu ya. Sumber-sumber informasi yang bisa kita cari lagi. Sehingga hal-hal seperti apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi sudahlah cukup sampai di sini. Yang ke depan mari kita tatap masa depan untuk negara bangsa yang lebih baik lagi itu mungkin. Oke, saya ke seberang dulu Cek ya. Baik. Mbak Mariana, germo, mucikari itu istilah ketika kemudian kita masuk ke wilayah prostitusi. Sebetulnya kan istilah itu sekedar comblang. Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Nah, kemudian comblang yang ditangkap. Pembeli, penjual tidak. Belum sampai ditahan. Apa yang Anda lihat? Prostitusi yang sedang dibahas saat ini memang temanya tentang jaringan, Iya. jaringan prostitusi. Jadi bukan melihat sebagai manusia-manusia yang berperan di dalamnya. Nah jaringan inilah yang saya setuju untuk bisa diusut. Karena saya khawatir justru pekerja seksnya yang akan dikriminalkan. Karena saya kasih tahu bahwa tubuh perempuan itu bukan mesin. Sekalipun dia setuju dapat uang sebesar itu, dia sebenarnya sudah kehilangan setengah manusianya karena reproduksi kita bukan mesin loh. Oke. Jadi itu semua mitos tentang perempuan, bahwa perempuan itu adalah penggoda apa. Jadi jadilah itu bisnis. Dan saya malah kasihan sama pekerja seksnya. Jadi saya sebetulnya setuju dengan polisi bahwa jaringan itu yang perlu dilihat dan kemudian sama dengan bagaimana narkoba itu punya jaringnya, kemudian juga trafficking juga ada jaringannya. Nah, kami sering menemukan bahwa prostitusi itu juga ada jaringan yang mirip seperti itu. Jadi ya, Memang seperti harus mucikari dulu aja yang ditangkap, sementara mereka dianggap sebagai korban. sama seperti pengedar ya kan, bukan pemakainya kan, bukan. Tapi satu hal lain saya juga setuju dengan Pak Reza, di Kanada itu untuk mengurangi prostitusi pelanggannya yang justru diusut karena 80 juta, 200 juta itu dari mana uangnya hanya untuk jajan seks. Ya. Ya kan, untuk orang Indonesia uang segitu luar biasa kan. Ya. Jadi saya pikir juga harus dilihat pelanggannya siapa, yang katanya juga ada pejabat. Ya, Katanya loh ya, nanti Iya, Pak Agus iya. mungkin yang harus bongkar daftar list BBM-nya. Ya. Saya ke Mbak Pahira. Mbak Pahira, Pak Agus menggunakan KUHP, sehingga KUHP memang hanya bisa menangkap mucikarinya. Pengguna dan pemainnya itu apakah ada undang-undang atau peraturan daerah yang bisa dikenakan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Latif, Waalaikumsalam. Indonesia ini memang sangat lemah ya. Artinya kekecewaan Mas Reza tadi sebetulnya kalau saya bukan kecewa tapi sudah tahu bahwa endingnya akan seperti itu. Karena KUHP kita pasal 296 sangat lemah sekali. Itu hanya dikenakan kurungan 1 tahun 4 bulan dan denda 15.000. Kalau 15.000 dendanya, tiap hari kita bisa mengeluarkan 15.000 bagi siapapun juga gitu kan. Artinya harus ada satu regulasi baru karena ternyata regulasi undang-undang anti pornografi tidak bisa menjawab ya. Kita harusnya bisa mencontoh Swedia. Di Swedia itu mereka punya undang-undang anti prostitusi ya. Di mana dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut Swedia secara signifikan bisa menurunkan demand side-nya 80%, kemudian turun supply side-nya 75%, dan itu pun juga harus melakukan 3 kali revisi. Nah, Indonesia ini selama tidak bisa merevisi KUHP, tidak membuat regulasi baru, ya ini hanya akan seperti ini saja. Saya sangat apresiasi sekali kepada Polri, Pak Agus,
Terima kasih ya. Saya ingin sekali ada pernyataan keras dari Polri yang menyatakan perang terhadap prostitusi. Karena ini menurut saya kalau ditanya apakah ini politisasi dan tidak ya, menurut saya sih tidak bisa dibilang begitu juga ya. Artinya mari kita jadikan ini sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki, menurunkan angka prostitusi di Indonesia. Oke, ya. Ya, Cek, istirahat dulu. katanya di Kanada. Kanada tadi, di Swedia, kenapa di barat bisa, di kita nggak bisa ya dikurangi? Ya tentu aja. Yang satu barat, yang satu timur. Kan Jawa Barat. Iya. Cece, nggak bisa juga? Di Jawa Barat nggak bisa? Itu mah baratnya beda. Beda, oke. Apakah memang regulasi kita yang lemah? Atau perlu tambahan undang-undang lagi? Nanti kita lihat cek di sesi berikut ini. Saya rasa banyak faktor, Banyak tapi kita faktor. istirahat aja. Oke. Ya, pemirsa, kita istirahat dulu. Polemik segera kembali.